Namaku Marcelino Octavianus. Hari ini kita akan menjelajahi dinasti Song Selatan, masa di mana Tiongkok dipaksa mundur ke selatan, namun justru mencapai puncak kejayaan ekonomi dan seni meski terus ditekan oleh invasi Mongol. Periode ini menjadi lahirnya inovasi besar yang mengubah dunia. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, ini dia pembahasan sejarahnya. Kaisar Gaozong atau nama aslinya Cao Guo lahir pada bulan Juni 1107 di Tiongkok. Ayahnya adalah Kaisar Huizong, penguasa dinasti Song Utara, dan ibunya adalah pemaisuri Xie Ren. Cao Guo tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh penggolakan, terutama saat menghadapi ancaman dari bangsa Jurchen. Strategi Jingkang pada tahun 1127 di mana ayahnya dan kakaknya ditawan menjadi titik balik dalam hidupnya. Meskipun dimulainya dari kekacauan di bawah kepemimpinan Kaisar Gaozong, wilayah selatan bertransformasi menjadi pusat ekonomi dunia. Ia berhasil membangun ibu kota baru bernama Lin'an, yang kini kita kenal sebagai Hangzhou, menjadi kota paling megah pada masanya. Perdagangan laut berkembang pesat, seni dan budaya mencapai puncak estetika yang sangat baru, dan teknologi mulai mendominasi. Gaozong membuktikan bahwa meski kehilangan wilayah utara, Song tetap dapat berdiri tegak sebagai imperium terkaya di Asia. Di tengah upaya membangun kembali kekaisaran, sebuah prahara besar melanda dari dalam pada tahun 1129. Dua jenderal tertinggi bernama Miao Fu dan Liu Chenyang melancarkan kudeta mendadak di Hangzhou. Mereka memaksa Kaisar Gaozong untuk turun tahta demi putra mahkota yang sangat balita. Pemberontakan kecil namun mematikan ini nyaris menghancurkan legitimasi dinasti Song Selatan. Sebelum benar-benar berdiri tegak, ketegangan memuncak, menguji kesetiaan para panglima perang lainnya terhadap sang kaisar. Di tengah kobaran api yang membakar Yang'an, Kaisar Gaozong terjebak dalam pusara maut, bukan lagi bersembunyi di balik dinding yang sangat tebal. Sang kaisar terpaksa turun tangan menghadapi kemelut yang mengancam tahtanya. Pedang beradu tepat di depan matanya saat pasukan pemberontakan menggersek masuk ke jantung istana. Dalam kepanikan dan kegentingan baja, Gaozong harus menyaksikan prajurit setianya tumbang satu persatu demi melindunginya. Inilah pertempuran paling berdarah dalam hidupnya. Luka dari pertempuran besar dan beban berat kekuasaan akhirnya memakan korban. Meskipun berhasil membangun kembali kejayaan di selatan, fondasi itu mulai retak akibat tekanan bangsa Jin yang tak kunjung henti. Pada tahun 1187, setelah lama menyerah tahta kepada penerusnya, Kaisar Gaozong menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 9 November 1187 di dalam kesunyian. Ia pergi meninggalkan sebuah dinasti yang meski masih berdiri dan telah kehilangan separuh jiwa kematiannya. Sang pendiri ini menjadi awal dan kemunduran panjang yang perlahan namun pasti bahwa dinasti Song Selatan menuju keruntuhan total. Warisan Kaisar Gaozong melampaui batas waktu di bawah naungannya. Dinasti Song Selatan menyempurnakan penggunaan uang kertas jiaozi yang merevolusi ekonomi dunia. Keindahan keramik porselen Gucci hijau celadon mencapai puncak estetika yang tertinggi, menjadi buruan para kolektor dunia. Tak hanya itu,
menyempurnakan kompas maritim di masa ini, membuka jalur perdagangan samudera yang sangat luas. Meskipun tahta telah tiada, kemajuan teknologi dan seni yang mereka rintis tetap menjadi fondasi peradaban modern yang kita rasakan hingga saat ini. Kisah Kaisar Gaozong adalah cerminan keteguhan manusia di tengah badai sejarah. Lahir dalam kemewahan, di bagian satu ia berhasil bangkit membangun kejayaan baru di selatan. Bagian 2, namun kekuasaannya tak terlepas dari pengkhianatan. Bagian 3, dan pertempuran besar yang melukai jiwanya. Bagian 4, hingga maut menjemput di tahun 1187. Bagian 5, ia membuktikan bahwa sebuah dinasti bisa bertahan meski dalam luka. Ia adalah sesosok yang menyelamatkan peradaban Song, namun sekaligus menjadi saksi betapa rapuhnya sebuah tata di dalam takdir. Guys, seru banget ya perjalanan Kaisar Gaozong, dari seorang pangeran yang kabur dari perang sampai jadi kaisar yang membangun kekaisarannya yang sangat kaya raya, tapi harus berujung tragis di tengah pertempuran besar. Nah, menurut kalian, apakah Gaozong itu adalah pahlawan yang tangguh atau pemimpin yang kurang beruntung? Tuliskan pendapat kalian di bawah kolom komentar ya. Kita akan diskusi di sana. Kalau kalian suka dengan cerita sejarah kayak gini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan dengan episode berikutnya di Marcelino Official. Sampai jumpa lagi di episode yang akan lebih seru lagi. Sampai jumpa lagi.